Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sejarah dan perkembangan jurnalisme investigasi di Indonesia. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Eva Yunitasari dan saya sendiri Firman Fajar Wiguna. Kemudian kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai sejarah dan perkembangan jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi di Indonesia dilakukan pertama kali pada masa Orde Lama. Koran harian yang pertama kali melakukan jurnalisme investigasi adalah Koran Harian Indonesia Raya. Salah satu karya investigasi yang terkenal pada tahun 1946 yaitu mengenai kasus investigasi korupsi biaya pencetakan kartu suara pemilu yang dilakukan oleh Ruslan Abdul Ghani, salah satu pejabat Orde Lama. Pada masa Orde Lama, di Indonesia terjadi pemberedelan selama 5 kali. Yang terakhir terjadi pada bulan Oktober 1958. Pada masa Orde Lama, tercatat setidaknya ada 100 media yang diberedel habis oleh pemerintah. Pemberedelan tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas. Kemudian dari 100 media yang diberedel habis, di antaranya ada 10 surat kabar harian dan 1 majalah. Yang antara lain ada Harian Umum Indonesia Raya, kemudian Harian Merdeka, kemudian Harian Waspada Medan, kemudian Harian Berita Indonesia, Harian Revolusioner, Panji Masyarakat, Suara Muda, Suara Rakyat, Patriot, Suara Ibu Kota, dan Bintang Timur. Yang selanjutnya adalah Orde Baru. Di zaman Orde Baru, wajah keras pemerintah kerap dimunculkan kepada pers yang mencoba kritis terhadap jalannya pemerintah. Contohnya, sejak tahun 1983 sampai 1994, tercatat 13 media ditutup oleh departemen yang dikomandani Harmoko yang tak lain juga bekas wartawan Orde Lama. Di antaranya yang pertama Kompas, yang kedua Merdeka, yang ketiga Sinar Harapan, yang keempat Pelita, yang kelima The Indonesia Times, yang keenam majalah mingguan Tempo, yang ketujuh Prioritas, kedelapan Monitor, 9 tabloid Petik, 10 majalah editor, 11 dan lain-lain. Pasca Orde Baru tahun 1997 hingga kini, laporan jurnalis investigasi dilakukan oleh Bondan Winarno yang membongkar skenario penipuan Mikhail de Guzman pada kasus tambang emas palsu Bre-X di Busang, Kalimantan Timur. Alasannya yang pertama, bangsa Indonesia dipermalukan. Yang kedua, ratusan ribu guru di Kanada dana pensiunannya hilang karena dipakai untuk membeli saham Bre-X. Kemudian Bondan Winarno menulis buku Sebongkah Emas di Kaki Pelangi yang memuat detail bagaimana investigasi itu dilakukan. Yang selanjutnya, kini media telah memperoleh kebebasannya, namun bukan berarti laporan investigasi serta-merta meramaikan media kita. Sekarang sangat sedikit media pers cetak yang melakukan investigation reporting. Hanya ada beberapa karena persyaratannya berat dari segi biaya maupun dari segi tenaga kerja. Sekarang kebebasan pers dijamin undang-undang. Dari pihak penguasa pun tidak begitu parah lagi seperti sebelumnya. Kuncinya satu, ketika mereka peduli pada publik, ketika mereka tergugah terhadap kepentingan masyarakat, pada saat itulah mereka melakukannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.